Drama ini dibuka dengan sebuah pengadilan terhadap seseorang yang dituduh telah mengakibatkan kemalangan terhadap banyak orang. Tapi, apakah pengadilan itu nyata? Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Hei, duduk, jangan main-main. Hadirin diharap kondusif termasuk terdakwa. Yang mulia, saya mohon izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Tolong terdakwa, jangan meningkat. Mohon maaf, saya ulangi. Yang mulia, saya mohon izin untuk membacakan tata tertib persidangan. Bolehlah. Sesuai peraturan persidangan nomor bla 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 tahun 3021 tentang tata tertib menghadiri persidangan sebagai berikut. Yang pertama, selama sidang berlangsung dilarang membuat kegaduhan. Yang kedua, hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan sopan. Yang ketiga, hadirin dilarang makan dan minum selama sidang berlangsung. Dan yang terakhir, siapapun dilarang membawa senjata api. Sekian dan terima kasih. Setiap tata tertib sidang pidana di pengadilan ini wajib untuk dipatuhi. Bagi pihak yang melanggar akan langsung dikeluarkan dari ruang sidang. Silahkan Yang Mulia Hakim, sidangnya bisa dimulai. Yang Mulia, sidangnya bisa dimulai. Sidang Pengadilan Negeri bla 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 bla. Perkara pidana nomor 1, 2, 3, 4, 5 atas nama Blo 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 pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dok 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 dok. Yang Mulia, palunya. Oh, maaf. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bawa masuk terdakwa. Itu Yang Mulia. Hah? Oh, sudah di sini rupanya. Terdakwa, apakah Anda tahu apa saja kesalahan Anda? Loh, kenapa tidak dijawab? Hei, duduk. Yang tertuduh tidak berhak berdiri. Saya Yang Mulia. Yang Mulia bertanya kepada saya. Memangnya ada orang lain di sini? Apakah Anda sudah tahu apa kesalahan Anda? Kesalahan apa? Ya sudah, kalau begitu kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal dengan saksi Mariati Ningsih? Iya, dia itu mati bunuh diri. Saksi silakan masuk. Setelah di PHK dari kantor demi penghematan biaya operasional dalam masa pandemi, saya bingung bagaimana cara menghidupi keluarga. Akhirnya keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi.
Siapa penyebabnya? Saya, tapi itu kan... Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada keluarganya? Saya tahu, soalnya saya yang... Uang asuransi habis dipakai. Anak saya tumbuh tanpa seorang ibu. Jadi remaja nakal yang geng. Kerjaannya merampok. Akhirnya mati ditembak aparat. Suami saya kehilangan istri dan anaknya. Akhirnya dia kuat lagi dan bunuh diri juga. Siapa penyebabnya? Dia si bangsat itu. Terima kasih, saksi boleh kembali ke asalnya. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemalangan yang menimpa saksi Mariati Ningsih adalah kesalahan terdakwa? Tapi itu kan... Mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? Mengakui. Yang mulia. Mengakui yang mulia. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal dengan Surtiani Aminah? Tahu sekali. Soalnya saya yang... Dia mati karena sakit. Tahu apa penyebabnya? Saya... Saudara saksi, dipersilakan masuk. Saya yang mulia. Oh, Apa? Kenapa? ini apa-apaan sih? Itu bukannya orang yang sama dengan orang yang tadi. Yang mana? Siapa? Sepertinya terdakwa sedang berimajinasi. Hah? Oh, kalian ingin mempermainkan saya ya? Mentang-mentang kalian tahu apa pekerjaan saya. Pekerjaan Anda bikin mati orang. Bukan, saya penulis. Bohong! Dia berbohong yang mulia. Pekerjaan dia bikin mati orang. Sudah saya bilang, saya penulis. Penulis apa? Penulis novel. Apa hubungannya pekerjaan Anda dengan nasib yang menimpa saksi Mariati dan saksi Surti? Mereka adalah tokoh fiktif karangan saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mariati Ningsih adalah tokoh yang saya buat juga dalam novel saya, Laskar Pelakor. Dan Surtiani Aminah adalah tokoh yang saya buat dalam novel saya, Bumi Manuskrip. Masa saya harus bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan macam apa? Jangan cari sembarangan. Jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata? Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Ini pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Pengadilan fiktif. Terdakwa harus dihukum. Terdakwa pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Ini pengadilan fiktif. Sedang apa dia sekarang? Sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untungnya kalian berdua masih mau datang ke sini. Kapan ya terakhir kami berkunjung ke sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di kementerian. Lalu dia ditangkap dan diadili karena tindak pidana korupsi. Dia mendapatkan hukuman selama 3 bulan. Karena berkelakuan baik, akhirnya dikurangi menjadi 2 bulan. 2 bulan? Singkat itu. Di pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebesar 1 triliun. Padahal aku juga tahu dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliarnya kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa adikmu. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman yang lain. Dan lihat, sekarang adikmu dihantui rasa bersalah. Dan sebenarnya, aku turut prihatin atas kejadian yang menimpa adikmu. Meskipun di sana aku juga mencicipi sedikit kenikmatan yang malah membuat adikmu sengsara. Teman-teman yang mana tidak pernah kelihatan selama 5 tahun ini. Baru sekarang muncul 2 orang. Ya kan kamu tahu sendiri, waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau bergaul sama koruptor, nanti kita dianggap koruptor juga, harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya dia tidak mau ikut-ikutan kalian.
Tapi mau bagaimana lagi? Semua melakukan. Aku tahu batinnya tersiksa. Apalagi setelah kasus korupsinya diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan dana bantuan sosial itu. Banyak yang bunuh diri atau mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka. Dia hafalkan nama-namanya. Setiap malam, dia selalu mengigau. Dia pernah menulis pesan kepadaku sebenarnya. Dia bilang dia merasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab. Tapi kenapa sekarang dia merasa dirinya sebagai penulis novel? Atau jangan-jangan dia betulan menulis novel? Pakai nama samaran? Tidak, aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia hobi membaca novel, entah itu cita-citanya dulu. Tapi yang jelas, suatu hari, entah kapan, mendadak dia merasa dirinya adalah seorang penulis novel. Dia menganggap orang-orang yang mati akibat tindak pidana korupsinya di masa lalu adalah tokoh-tokoh novel dalam karangannya. Mungkin itu semacam bentuk pelarian dari rasa bersalah, cara dia menghadapinya. Dan sejak itu pula, dia tidak pernah mengigau lagi setiap malam. Tapi 2 bulan lalu... Dia balik lagi jadi seperti orang yang dikejar-kejar setan penasaran. Iya, aku juga tidak paham kenapa bisa begitu. Mungkin dalam dunianya, meskipun sudah dijadikan tokoh imajiner, mereka masih bisa menuntut penulis kalau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tokoh-tokoh yang kurang beruntung menuntut penulisnya. Ciptaan menggugat pencipta. Rakyat menggugat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu juga tahu dia bukan penulisnya. Gugatan itu salah alamat. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengubah jalan nasib tokoh-tokoh itu. Bahkan kamu dan teman-temanmu di kantor tidak punya kekuasaan sebesar itu. Maaf, lantas adikmu mau diapakan? Aku sendiri sudah bingung. Entah berapa dokter dan psikiater yang kami datangi untuk konsultasi, hasilnya kalian bisa lihat sendiri kan? Tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurutku, kamu cukup mengembalikan kondisinya ke waktu dia pertama kali menganggap dirinya menjadi penulis novel. Dari ceritamu, aku tahu kondisinya waktu itu jauh lebih baik dibandingkan dulu, bahkan sekarang. Dan dia akan merasa lebih damai, dan dia tidak perlu khawatir lagi terhadap mereka. Mereka? Iya, mereka. Orang-orang yang mati itu? Iya, orang-orang yang mati itu. Tapi mereka manusia nyata yang pernah hidup. Tidak masalah. Toh, hidup mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Hanya angka statistik saja, hitam di atas putih. Sudah, nanti malam tetaplah tidur nyenyak, mimpi yang indah-indah. Besok ajak adikmu ke mall dengan mobil mewah kalian. Makanlah sepuasnya di restoran paling mahal. Belanja apa saja sesuka kalian. Kalau perlu, sekalian saja pesan tiket pesawat ke luar negeri. Terbang langsung, lupakan mereka. Bagaimana caranya? Tiru saja adikmu. Anggaplah mereka sekadar imajinasi. Tidak ada salahnya membohongi diri sendiri. Yang penting, hati kita damai. Oh, begitu. Kami pamit dulu. Sudah malam. Mungkin kalian memang bukan pemegang kekuasaan. Tapi anggap saja kalian itu penulis betulan. Jadi sekali lagi, anggaplah mereka sekadar imajinasi. Sekadar imajinasi. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape.
get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose.